bahasanya tuh lebih ngelindungin kita, lebih peduli sama kita anak-anak ini. Jadi kita dianggap ada gitu lah, kita adalah kelompok rentan juga kan. Video ini dibuat untuk menyoroti aspirasi anak tentang lingkungan yang aman bagi mereka. Dalam video ini, kita akan melihat pandangan anak-anak tentang lingkungan yang aman, apa yang membuat mereka merasa tidak aman, dan bagaimana orang dewasa dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Menurut aku, lingkungan yang aman itu ada taman bermainnya dan bebas dari bencana, di mana anak-anak dapat diperhatikan oleh orang tuanya, orang-orang di sekitarnya atau orang-orang di sekitar lingkungannya, sehingga anak merasa dilindungi, merasa aman dan nyaman. Dapat mengerti apa yang anak perlukan, apa yang anak inginkan, apa yang anak bahkan kelompok rentan seperti perempuan itu butuhkan. Jadi anak dan kelompok rentan itu dapat diprioritaskan. Masih banyak hal-hal menyimpang mengenai pemenuhan hak-hak anak. Contohnya itu nggak lain adalah masih banyaknya anak-anak yang menjadi pekerja anak, masih banyaknya anak-anak yang mengalami kekerasan dari orang tua mereka, terus masih banyak anak-anak yang harus putus sekolah. Aku juga susah buat bermain gitu, karena daerah tempatku banyaknya kan pabrik, industri. Aku bingung mainnya di mana, banyak truk yang lewat gitu, aku jadi takut gitu. Biasanya ketika kami juga sama seperti melakukan kesalahan ataupun tidak ngaji sholat, kami pun akan dipukul. Seperti memaksa anak untuk bekerja. Dan saya adalah salah satu anak yang pernah dipaksa untuk bekerja. Pada saat itu masih dalam COVID-19. Di sana saya tidak ada HP dan tidak bisa belajar secara daring. Maka dari itu ada bibi saya yang menawarkan pekerjaan. Dia bilang nanti dia akan ngasih saya uang. Awal-awalnya sih pas bekerja itu enak lah, karena pekerjaannya ringan-ringan. Lama-kelamaan pekerjaannya semakin berat dan saya juga mendapatkan kekerasan seperti dibentak dan dipukul. Maka dari itu saya tidak lagi menjadi pekerja anak. Sebagai individu, aku pengen menegaskan dulu kepada orang-orang di sekitarku itu bahwa isu-isu ini tuh penting dan menyimpang. Jadi orang-orang di sekitarku itu tidak membuat stereotipnya sendiri mengenai isu ini tuh wajar. Caranya yang itu tadi seperti sosialisasi dan membuat poster atau kampanye kreatif untuk masyarakat sekitar. Dengan memberitahukan mereka apa itu hak-hak anak dan apa penyebab dari kekerasan pada anak. Menurut saya itu sangat penting, Kak. Karena kenapa? Kalau dibiarkan secara terus-menerus, anak-anak bisa kehilangan hak-haknya sebagai anak dan tidak bisa melanjutkan sekolahnya juga, Kak. Kadang banyak orang-orang yang takut untuk melapor karena terjebak oleh alasan tertentu. Yang pertama alasannya itu karena takut dikirain cepu, karena takut dikirain bahwa kamu ini banyak omong seperti itu. Sedangkan hal-hal yang melapor itu sebenarnya untuk kepentingan bersama, kepentingan terbaik bagi anak. Karena aku juga seorang anak, aku bisa merasakan apa yang dia rasakan. Jadi menurut aku penting banget untuk aku melapor, karena aku bisa gitu untuk melapor. Kita itu harus berani, karena bagaimanapun kalau kita takut pasti kita akan gak bisa gitu. Jadi kita bisa kok minta tolong ke orang yang lebih dewasa supaya kita ini bisa selamat gitu, karena anak juga butuh perlindungan. Kami akan membuat sebuah cara bersosialisasi kepada masyarakat, dan selain itu kami akan membuat brosur atau poster
tentang perlindungan anak-anak atau hak anak-anak. Seperti yang saya katakan tadi juga, banyak orang-orang yang takut untuk melapor. Oleh karena itu, kita harus memberi mereka kapasitas terlebih dahulu kemana mereka harus melapor, apa yang harus mereka lakukan ketika melapor, dan apa yang tidak perlu mereka takuti untuk melapor, seperti itu. Kita memberikan dia pandangan. Kalau misalkan anak kamu yang diginiin, anak kamu yang disakitin, apakah kamu akan diam? Tentu saja tidak. Ayo ngelapor ke pihak yang berwajib. Literasi dalam pemenuhan hak-hak anak dalam bekerja tentunya, bahwa pemerintah atau orang-orang dewasa harus bisa memenuhi tujuan awal mereka dalam bekerja, terutama dalam pemenuhan hak anak. Apa tujuan awal mereka? Yaitu memenuhi hak-hak anak yang ada di lingkungan mereka. Harapan saya di sini agar pemerintah cepat tanggap dalam menangani kasus kekerasan pada anak, agar tidak ada anak lagi yang mengalami kekerasan anak. Saya minta itu ke pemerintah supaya ditegaskan lagi peraturan-peraturan tersebut, gitu. Supaya dipertegaskan lagi siapa yang melakukan kekerasan, maupun itu keluarga, kayak bapak, kayak semuanya, siapapun itu harus ditindaklanjuti, harus dipertegaskan. Saya menginginkan pemerintah agar bisa menekan angka kekerasan, agar anak-anak itu bisa fokus untuk sekolah, bermain, dan melanjutkan cita-citanya.